Mas Oh kok kenapa sih pusaka harus diminyakin? Pusaka itu harus diminyakin karena dia bahan dasarnya adalah besi. Kalau tidak diminyakin nanti dia bisa berkarat, bilahnya pun akhirnya korosi, somplak, wong Tegal ngomong ya, kena karat somplak akhirnya rapuh, udah putus seperti itu. Nah, dengan dikasih minyak itu bisa pakai baby oil, lebih bagus pakai baby oil daripada minyak singer. Kalau tidak ada baby oil, pakailah minyak singer. Minyak singer itu minyak mesin jahit ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian pakai itu saja nggak masalah. Tapi kalau biar tidak bau besi, maka silakan sahabat pusaka Jawa dicampur minyak singer itu atau baby oil itu dengan minyak yang sahabat pusaka Jawa senang. Tapi asal jangan minyak misik, karena minyak misik atau javaron itu sangat kental, jadi akan menutup pamor, menutup bilah dan warnanya hitam. Cobalah pakai minyak cendana keraton, minyak melati yang agak encer-encer lah. Kalau enggak minyak jeruk, wanginya enak. Begitu dibuka, kayak minum lemon tea. Saya dulu pakai begitu. Jadi pusaka saya begitu dibuka baunya jeruk, enak banget. Jadi nggak ada wingit-wingitnya sama sekali, malah pengen mencium terus ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oh di channel Pusaka Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat Pusaka Jawa yang saya cintai dimanapun Anda berada, terima kasih sudah melihat tayangan saya kali ini ya, di di sela-sela waktu yang sempit, yang sibuk, saya tetap menyempatkan untuk mereview dapur-dapur pusaka yang belum saya review, agar sahabat Pusaka Jawa yang pengen belajar tentang Tosanaji tidak perlu buka-buka buku, ya kan? Tinggal ketik judul, keluar judulnya, keluar penjelasannya. Karena kalau lihat buku kan banyak nih buku, ini buku keris nih, ya kan? Kalau lihat di tontonan ini tinggal dirangkum saja seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur Luk 13. Tentunya sahabat Pusaka Jawa kalau mendengar Luk 13 pastikan ingatnya sengkelat ya. Sengkelat kemarin-kemarin sudah saya babar, cuman banyak di antara sahabat Pusaka Jawa yang agak kurang paham antara sengkelat dan parung sari. Makanya banyak khilaf dalam arti banyak salah dalam penamaan pusaka, karena sengkelat dan parung sari bedanya tipis sekali. Seperti yang kayak kemarin saya bilang, antara Sabuk Inten dengan Carita Keprabon bedanya cuma di gusen. Mesem dengan Mundarang bedanya ada di Greneng dan Serawean. Buta Ijo dan Kidang Mas sama di Greneng dan Serawean. Kalau di sengkelat dan parung sari bedanya ada di lambe gajahnya. Kalau parung sari 2, kalau sengkelat 1. Nah, tapi kan kalau sahabat Pusaka Jawa yang pemula kan pasti bingung, apa sih lambe gajah yang mana sih, ya kan? Jangan-jangan nanti sahabat Pusaka Jawa yang sudah lama pegang parung sari menamainya sengkelat, ternyata kan kecewa. Atau jangan-jangan punya sengkelat ngomongnya parung sari, kan kecewa juga ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi tapi tidak apa-apa, lebih baik kecewa daripada tidak tahu sama sekali, ya kan? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sahabat Pusaka Jawa, saya akan flashback ke belakang sebentar. Menurut Serat Centini, dapur parung sari pertama kali dipesan oleh Prabu Banjaran Sari, raja di kerajaan Pajajaran, itu memerintahkan kepada Empu Handaya Sangkala untuk membuat 2 bilah pusaka berbentuk keris, yaitu Kiai Tilam Sari dan Kiai Parung Sari, seperti itu. Kalau sengkelat kan sudah tak jelaskan kemarin-kemarin tuh, asal usulnya tuh versinya ada 2 seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas parung sari. Di dalam warongko ini ada parung sari milik kolektor Slawi, yaitu Pak Edi, masih best of the bestnya Pak Edi, karena Pak Edi memang ingin mengedukasi generasi muda lewat
pusaka-pusakanya direview di channel saya. Mudah-mudahan niat baik Pak Edi mendapatkan aplaus yang baik oleh sahabat Pusaka Jawa, dan kita juga wajib berterima kasih karena ada senior keris yang mau merelakan meminjamkan pusakanya untuk dibabar di channel ini. Sahabat Pusaka Jawa, ini seperti biasa sebelum saya buka dapurnya atau bilahnya, maka saya akan membabar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini jenisnya ladrang kesatrian. Ya sahabat Pusaka Jawa, ladrang kesatrian, karena ladrang jenisnya banyak sekali, ya kan. Kemudian mendaknya, ini mendaknya wajikan. Handle-nya seperti yang saya jelaskan kemarin adalah Putri Kinurung. Kemudian pendoknya ini pendok blewah lamen lawasan kuningan tebal. Ini tebelnya bisa 0,5 karena pendok itu ada yang 0,2, 0,4, 0,5, yang bagusnya 0,5. Semakin tebal pendok itu semakin safety rangka barangkali jatuh atau kena kesenggol setidaknya rangka tidak baret, ya kan, atau tidak patah. Sahabat Pusaka Jawa, kalau menelisik dari ukiran Putri Kinurung ini, pastinya handle Putri Kinurung mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada handle-handle yang selain Putri Kinurung. Karena apa? Di handle Putri Kinurung pernah saya sampaikan, handle Putri Kinurung dulunya adalah kesukaan dari masyarakat Jogja. Pada tahun 1930 waktu itu PB berapa ya? Itu mulai menggunakan handle Putri Kinurung dan akhirnya Meranggi Solo pun ikut-ikutan mulai sekarang memakai Putri Kinurung. Dan handle Putri Kinurung dulu terkenal dipakai oleh orang-orang yang suka pesolek. Sahabat Pusaka Jawa, ini warongkonya jenisnya jenis kayunya ya, kayu tayuman. Terus ini handle-nya saya lihat kayaknya kayu apa ini ya? Warnanya hitam. Kayak kayu sawo ini handle-nya, kayak kayu sawo. Ya sahabat Jawa, Pusaka Jawa, kita buka sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya wangi banget ini. Minyak apa ini Pak Edi? Enak banget. Wanginya bukan misik, tidak menyengat, kayak gaharu. Enak banget. Harum-harum manis. Jadi begini Pusaka Jawa. Ketika sahabat Pusaka Jawa mempunyai pusaka dan diolesin minyak, ini pengetahuan ya. Jadi ketika memelihara, kok kenapa sih pusaka harus diminyakin? Pusaka itu harus diminyakin karena dia bahan dasarnya adalah besi. Kalau tidak diminyakin nanti dia bisa berkarat, bilahnya pun akhirnya korosi, somplak, wong Tegal ngomong ya. Kena karat, somplak, akhirnya rapuh, udah putus seperti itu. Nah, dengan dikasih minyak itu bisa pakai baby oil, lebih bagus pakai baby oil daripada minyak singer. Kalau tidak ada baby oil, pakailah minyak singer. Minyak singer itu minyak mesin jahit ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian pakai itu saja nggak masalah. Tapi kalau biar tidak bau besi, maka silakan sahabat Pusaka Jawa dicampur minyak singer itu atau baby oil itu dengan minyak yang sahabat Pusaka Jawa senang. Tapi asal jangan minyak misik. Karena minyak misik atau javaron itu sangat kental, jadi akan menutup pamor, menutup bilah dan warnanya hitam. Cobalah pakai minyak cendana keraton, minyak melati yang agak encer-encer lah. Kalau enggak minyak jeruk, wanginya enak. Begitu dibuka, kayak minum lemon tea. Saya dulu pakai begitu. Jadi pusaka saya begitu dibuka baunya jeruk, enak banget. Jadi nggak ada wingit-wingitnya sama sekali, malah pengen mencium terus ya kan. Aduh, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita review untuk bilahnya. Dapur Parung Sari adalah dapur keris Luk 13 dengan ciri-ciri bilahnya sedang, kemudian memakai sokokan 2, kemudian ada lambe gajah, kadang juga ada jenggotnya, ada yang tidak ada. Lambe gajah 2, ada pecetan, ada serawean, ada greneng. Ya, sahabat Pusaka Jawa, silahkan dilihat. Nah, ini sekar kacang.
Ini lambe gajah 2 ini di bawah ini. 2. Ini pecetan, itu sokokan, ini ada serawean dan juga ada gereneng. Oke. Sudah ya. Nah, kalau dilihat dari pucukannya, ini pucukannya ngudup gambir jenisnya, bukan nyujen. Kemudian gonjonya, ini gonjonya gonjo wuwung. Ya. Pamornya ini ikutnya pamor wahyu tumurun. Kalau bicara pamor wahyu tumurun, berarti sebagian pecinta keris beranggapan bahwa pamor wahyu tumurun adalah dengan harapan pemilik keris dengan pamor wahyu tumurun itu lebih peka intuisinya, atau lebih tajam dalam menerima wahyu baik tentang kedudukan, status sosial maupun ekonomi. Jadi kalau umpamanya dia seorang pekerja di perusahaan, dia bisa tajam feelingnya. Oh, saya ada kesempatan buat naik jabatan. Seperti itu, dia tajam. Kalau tidak, ada hal-hal yang membuat dia lebih tajam daripada yang lainnya, yang akhirnya karirnya lebih cepat untuk menanjak. Ya, sahabat, jadi pamor wahyu tumurun adalah dengan harapan si pemilik keris ini akan lebih mudah dalam menerima wahyu, baik kedudukan, status sosial maupun ekonominya. Ketika status sosialnya naik, ya pasti insya Allah ekonomi ikut naik. Ya kan, ketika kedudukannya dapat pun insya Allah akan naik. Dan perlambang dari Luk 13 adalah dengan harapan empu itu, si pemilik keris Luk 13 itu mempunyai stabilitas dalam kejiwaan maupun dalam status sosial. Stabil. Jiwanya stabil. Ora gampang jengkelan. Wis mapan. Wis kaya pandito lah istilahnya. Wisdom. Seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kalau dilihat seloroknya, ini saya lihat seloroknya coba. Ini seloroknya hitam keabu-abuan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini seloroknya hitam keabu-abuan. Ini pamornya kalau dilihat dari garapnya ya, dari bilahnya ini prigel. Prigel apa prigel? Prigel bahasa kene kayak ringkeleng kewes lah ya. Kedua, gandiknya yang agak miring, pamornya yang pandes dan juga merambut. Kemudian besinya terkesan kering. Looknya dari bawah sampai ke atas semakin meruncing. Ya, ini ciri-ciri tangguh Majapahit, sahabat Pusaka Jawa. Ciri-ciri tangguh Majapahit kalau dilihat dari ciri-cirinya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini dapur Parung Sari. Saya akan buka untuk yang sengkelatnya, kemudian kita lihat bareng bersama biar perbedaannya tahu. Kebetulan saya bawa sengkelat Mataram. Biar sahabat Pusaka Jawa tahu Mataram dan Majapahit bedanya di mana. Oke. Nah, ini lambe gajahnya cuma 1 ini. Nah, kelihatannya sahabat Pusaka Jawa. Kalau Parung Sari 2. Oke, kelihatan nggak? Kalau Parung Sari ini 2 ini. Stripnya 2 di bawah. Kalau ini kan cuma 1 nih. Mana? Nah, ini cendilnya 1. Ya. Sahabat Pusaka Jawa bisa dilihat nih perbedaan antara Majapahit sama Mataram. Oke ya. Bedanya jauh dong. Dari looknya, dari garapnya, dan Mataram biasanya lebih panjang daripada Majapahit. Mempunyai ciri khas yang seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, ya. Jadi kesimpulan dari keris Parung Sari dengan pamor wahyu tumurun ini, yaitu kalau dirangkum dengan Luk 13,
diharapkan orang yang memegang keris dengan dapur Luk 13 itu mempunyai kestabilan jiwa baik secara status maupun ekonomi, ya. Kedua, dengan pamor wahyu tumurun, dia akan lebih waskito, lebih tajam dalam menangkap peluang untuk kedudukan status dan ekonominya lebih mapan. Jadi mungkin sebenarnya sinkronnya bagaimana? Ketika dengan pamor wahyu tumurun, dia dalam meraih satu kedudukan, dia intuisinya lebih tajam, feelingnya lebih tajam daripada yang lain, atau mungkin dapat wahyu tersendiri lah, istilahnya seperti itu ya, isaroh tersendiri yang lain tidak dapat, akhirnya dia yang start duluan. Ya, setelah itu ditutup dengan Luk 13, setelah dia mencapai kedudukan tinggi, dia menjadi stabil jiwanya. Wis ora geragas nemen. Stabil jiwanya, lebih bijaksana. Ya karena sudah terlampaui semua. Sudah terlampaui semua, ngapain lagi mesti harus capek-capek lagi mencari sesuatu yang sudah dicapai. Kan seperti itu. Kadang kan orang kan bekerja keras karena belum pernah mencapai, setelah sampai di atas, oh ternyata begini tok gitu kan. Rasanya cuman begini. Ya sahabat Pusaka Jawa. Oke sahabat Pusaka Jawa, untuk sahabat Pusaka Jawa yang ingin merequest nama dapur atau yang lain silakan komen requestnya apa. Kalau saya ada insya Allah saya babar. Kalau tidak ada PR ya sahabat Pusaka Jawa. Dan yang belum like, share, and comment silahkan. Yang belum subscribe silahkan tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Tidak tertinggalan dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.